Keutamaan hidup ikhlas. Hidup kadang kala bahagia, kadang kala mendapat musibah. Dikala kita berada di puncak kesuksesan, kita akan mudah dan bahagia menjalankannya. Ibarat gula, diri kita akan disanjung-sanjung banyak orang. Banyak orang yang ingin mendekat dengan kita. Segala kebutuhan dan keinginan fisik kita akan mudah terpenuhi. Mau makan enak dan lezat bisa. Mau bepergian ke tempat-tempat destinasi mewah bisa. Mau apapun kita bisa lakukan. Kita pastinya ingin hidup 1000 tahun. Namun, bagaimana jika kita tengah mendapatkan ujian musibah, ujian penyakit hingga kekurangan harta? Hidup bagaikan roda yang terus menggelinding dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tidak ada sanjungan dari orang. Orang-orang yang dahulu mendekati, kini satu persatu menjauh. Kekayaan yang sebelumnya kita mudah dapat, kini sangat sulit. Tidak ada lagi kemewahan, yang ada malah kesengsaraan dan kelaparan. Pada posisi ini, terkadang kebanyakan dari kita mengeluh. Tiada hari tanpa berkeluh kesah. Kebanyakan dari kita memaki keadaan. Padahal pada kondisi ini jiwa kita tengah diuji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Surah ini seharusnya menjadi dasar kita dalam menjalani hidup. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya hanyalah ujian. Harta yang kita miliki, karir yang bagus, rumah dan mobil mewah yang kita miliki, anak dan keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah dan titipan Allah. Apakah kita bersyukur atau menjadi kufur? Kita harus memahami dengan sebaik-baiknya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan kesadaran itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah menjalani hidup, karena kita menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Dan yang namanya titipan, suatu saat nanti memang pasti akan kembali pada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki apa yang dititipkan kembali atau mau mengambilnya dari kita, maka kita harus dengan rela memberikannya. Inilah makna dari hidup ikhlas. Ikhlas dalam menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kekayaan. Ikhlas pula tatkala kita tengah mendapatkan ujian hidup sengsara dan miskin harta. Jalanilah kesusahan sebagai pengalaman pertama. Jalani kegagalan sebagaimana itu bagian pengalaman pertama hidup kita. Ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya dalam setiap cobaan berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita, maka ada hikmah dan pahala yang besar yang menyertainya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka murka pula yang akan didapatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan Al-Albani dalam Asy-Syahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada henti-hentinya cobaan akan menimpa orang muslim, baik mengenai dirinya, anaknya atau hartanya, sehingga ia kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telah bersih dari dosa." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus rela menerima segala ketentuan Allah dan menyadari bahwa apapun yang terjadi sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Lauhul Mahfuz. Kita wajib menerima segala ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Surah Al-Hadid ayat 22.